kelompok perkumpulan binatang di hutan memutuskan untuk bikin sekolah bagi anak-anak anggota hutan itu. Maka dibentuk yayasan, ketuanya adalah singa, sekretarisnya rusa, bendaharanya gajah. Kemudian spanduk pendaftaran siswa dibikin, ditebar di pinggir hutan, diskon 50% bagi pendaftar pertama. Maka kemudian bagian pendaftaran sudah membuka meja dan akhirnya datanglah calon murid pertama sang guru elang. Kepada bagian pendaftaran, guru elang mengatakan, "Bapak, saya ingin mendaftar, terimalah saya, si elang jago terbang." Maka oleh bagian pendaftaran, "Kau boleh masuk anak karena memang kita butuh murid." Singkat cerita, di akhir semester nilai burung elang karena masih menggunakan kurikulum lama, nilainya di bawah KKN. Dan akhirnya burung elangnya sedih, Bu Bapak. Ketika ditanya mamanya, "Kenapa engkau sedih, Nak?" "Mama, aku sedih bukan karena nilaiku di bawah KKN, tapi aku sedih karena kemampuanku terbang hilang, karena aku terlalu banyak belajar tentang berenang dan memanjat." Berikutnya juga Bapak dan Ibu, rusa juga sama. Pada bagian pendaftaran dia memperkenalkan diri, "Aku jago berlari." Akhirnya diterima. Dan teman-teman, singkat cerita, rusa juga sedih karena nilainya di bawah KKN. Kesedihannya sama, kemampuannya berlari hilang karena dia terlalu banyak belajar terbang dan memanjat. Demikian juga kelinci, bebek dan sebagainya. Cerita ini disampaikan oleh Pak Thomas Armstrong, pengembang teori kecerdasan majemuk, yang mengatakan anak-anak itu membawa kreativitas dan kodrat luar biasa. Bisa jadi kalau tidak hati-hati, sekolah justru mematahkan kreativitas itu, dan saya yakin itu tidak terjadi di sekolah tercinta kita, Auli. Tepuk tangannya ini agak kurang itu. Terima kasih Bunda. Baik, tentu alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Izin saya memanggil beliau ini Mbak Rega, memanggil Pak Soleh itu Bang Soleh. Ini kakak saya, Bapak dan Ibu. Ini guru saya. Kalau beliau merasa belajar dari saya, justru kembali. Jadi saya yang belajar dari beliau. Jadi mohon izin, ini kalau hari ini datang ke sini karena seperti santri diminta Pak Kiainya pulang ke pondok lah, kira-kira gitu. Jadi disclaimer, beliau guru saya dan saya sangat takjub pada beliau. Jadi kalau diminta datang ke Cirebon itu, kalau nggak datang nggak enak teman-teman. Jadi ada sesuatu yang kurang gitu. Pada saat yang bersamaan di Mendikbud hari ini ada acara, tapi saya tetap memilih datang ke sini karena di sananya nggak diundang gitu. Karena di sananya nggak diundang, jadi tetap datang ke sini. Nah, bagi Bunda dan Ayah yang ada di Zoom yang bisa mendengar suara saya dengan jelas, clear, mohon di chatnya dituliskan angka 1. Silakan Bapak dan Ibu. Bagi Bapak dan Ibu di Zoom yang mendengar suara saya dengan jelas, bisa dituliskan angka 1. Saya boleh dirilis. Apakah para responden menuliskan angka 1 semua, Bu? Berarti suaranya clear ya? Baik. Bapak dan Ibu yang di Zoom yang sudah siap juga untuk sama-sama berdiskusi, boleh di chatnya dituliskan angka 2. Baik. Bapak dan Ibu, dari presentasi Mbak Rika Bu Rika tadi, maka akhirnya izinkan saya menutup dengan doa penutup, Bapak dan Ibu sekalian, karena nggak perlu lagi ada yang disampaikan, teman-teman. Bagaimana, setuju kan kalau kita tutup supaya pulangnya lebih pagi? Karena sejatinya yang disampaikan beliau itu sudah kurikulum merdeka. Terus apalagi yang mau diintegrasikan? Setuju nggak Bapak dan Ibu sekalian? Tidak, Bapak. Kalau melihat presentasi Bu Rika tadi, apa yang Bapak dan Ibu rasakan? Yang di Zoom, maaf dengan Ibu siapa operator Zoom kita? Bu Rizky, Ibu Bapak yang ada di Zoom, dari presentasi Bu Rika tadi mohon dituliskan di chat apa yang dirasakan. Bagi Mama dan Ayah yang ada di ruangan ini, apa yang dirasakan dari presentasi Bu Rika tadi? Boleh menjawab? Yang di Zoom di chat, yang Mama dan Ayah yang ada di sini boleh langsung. Jadi anak-anak enak. Luar biasa dengan Bunda. Gina. Kita boleh tepuk tangan untuk Bunda Gina. Jadi anak-anak luar biasa enak. Pendapat yang lain? Kalau nggak dijawab, tangan saya tetap begini. Mau dikeluarkan nggak jadi. Ya, Bapak dan Ibu. Kalau pendidikannya begitu semua,
Kalau pendidikan yang begitu semua, Indonesia itu akan jadi negara yang luar biasanya. Luar biasa, kita boleh tepuk tangan untuk Bukina. Apa yang disampaikan Bukina tadi mewakili perasaan kita. Saya kalau boleh saya putar waktu, saya kembali ke TK, teman-teman. Ini pendidikan yang luar biasa. Dan teman-teman semakin yakin kan statement saya beberapa waktu yang lalu, sejatinya Aulia itu sudah menerapkan kurikulum merdeka sebelum kurikulum merdeka itu ada. Kok nggak ada yang tepuk tangannya? Jangan-jangan nggak yakin gitu. Tapi sungguh betul kata Bukina, keren teman-teman. Jadi hari ini yang masih ragu-ragu untuk mendaftar di Aulia segera mendaftar gitu. Ini bukan promosi tapi jualan. Betul, Mbak Nika, kalau statement Bukina tadi, kalau anak-anak mendapat pembelajaran semacam ini, selesai urusan pendidikan dan negara kita ini. Dan kabar baiknya, konsep Ibu Bapak yang ada di Zoom, oh ya, respon dari itu apa Bu Rizky? Dari Bunda Vanessa, yes. anak-anak nyaman belajar. Anak-anak nyaman belajar. Bunda Vanessa, terima kasih. Ada pendapat lain? Sudah, makasih Bunda Vanessa. Hanya sayangnya Bapak dan Ibu, dulu sebelum kurikulum merdeka, cara-cara yang ditempuh oleh Mbak Rika, Bang Soleh, dan guru-guru di Aulia serta yayasan menjadi nggak populer. Dan apa? Sering nggak dapat ruang secara kebijakan. Halang-halangi. Bu Rika, ini model apaan sih Bu Rika? Ini nggak ada ketentuannya Bu Rika. Tapi yang sekarang di kurikulum merdeka, maka boleh dipastikan sekolah model Aulia ini akan terus terbang tinggi, teman-teman. Jadi mohon teman-teman tenaga pendidik nggak perlu kecil hati. Teman-teman, saya ingin memaparkan soal kurikulum merdeka singkat, Bunda dan Ayah, wabil khusus. Kalau orang guru-guru sudah beberapa waktu yang lalu, Bapak dan Ibu bisa nanti kemudian, oh ternyata sudah terintegrasi begitu. Ya. Setuju Bunda dan Ayah? Setuju ya? Baik. Tepuk satu. Ini kayak anak-anak mau belajar. Tepuk satu. Kalau saya bilang cek, tepuk sekali. Cek. Cek. Kalau boom, tepuk mejanya dengan dua tangan. Boom. Bunda dan Ayah yang di Zoom boleh mengikuti juga ya. Cek. Boom. Bumina, boomnya sekali saja boleh. Cek. Boom. Boom, boom, cek. Cek, cek, boom. Boom, boom, cek, cek, boom. Nah, baik. Tak kenal maka tak nyumbang, izin menggunakan diri supaya nanti banyak sumbangan selain ini ya. Ini nomor kontak saya Bapak dan Ibu, 24 jam on call untuk urusan anak-anak, WA dengan WA, email dengan email, miss call dengan miss call. Nah, ya. Jadi kalau ada miss call, dibalasnya dengan miss call karena agak mau rugi. Bapak dan Ibu, perkenalan kami dengan Bang Soleh dan Mbak Rika itu sebenarnya kami punya sama-sama guru inspirator yang luar biasa, dengan guru kita yang luar biasa, penulis buku Sekolahnya Manusia, Gurunya Manusia, Sekolah Anak-anak Juara. Itu buku itu juga sudah kurikulum merdeka, Mbak Rika. Pak Munir Khatib almarhum, Allah yang ya, kurang lebih setahun yang lalu beliau wafat karena serangan jantung. Jadi kami bertiga ini sebenarnya muridnya beliau, ya, dan kemudian meneruskan apa yang diajarkan oleh beliau. Nah, Bapak dan Ibu, kami lebih ingin memperkenalkan yang nomor 2 dari bawah, Mama dan Bunda. Saat ini mengelola yayasan sosial namanya Yayasan Amal Khair Yasmin di Jakarta. Mengelola 6 sekolah gratis dari TK sampai SMK Informatika. Syarat masuk ke sekolah kami gampang, yang penting keluarga du'afa, yang penting keluarga miskin. Bukan yang penting pinter, karena sekolah yang keren adalah sekolah yang membentangkan karpet merah untuk siapa saja yang masuk selama usianya mencukupi. Tapi kalau sekolah hanya menerima murid yang pinter-pinter saja, gurunya tutup mata pun anaknya pasti pinter. Dengan demikian Bapak dan Ibu sekalian, bahkan sampai 1 bulan pertama kita nggak belajar. Karena apa? Nggak penting belajar materi kalau hatinya anak-anak nggak dapat. Teman-teman memahami betul, ilmu itu tidak di sini, tapi ilmu itu di sini. Sementara anak-anak kami adalah keluarga yang tidak mampu, yang bebas nilai, kecenderungannya bebas nilai. Maka kata-kata BOTOH itu biasa, O2N itu biasa, B390LU itu biasa. Jangan ditulis dan dibaca sambil lihat saya begitu.
Maka kami lebih memilih untuk tidak belajar karena apa? Karakternya anak-anak harus dapat dulu. Nah, Bapak dan Ibu diberi kesempatan juga untuk mengasuh pusat terapi autis. Kami di kantor punya 55 anak Ibu Bapak yang semuanya saudara kami yang kurang mampu, yang oleh lingkungannya sudah dianggap sebagai anak-anak yang madesu, masa depan suram. Tapi sungguh Allah itu nggak pernah gagal dalam menciptakan hambanya. Di balik kasat mata mereka, kamu ini mau jadi apa sih nak? Masyarakat masih memandang itu, tapi kalau kita sabar saja masih ketemu dengan anak-anak yang hebat. Saya punya satu anak yang sering saya ceritakan kepada teman-teman, bicaranya SPOK, subjek pendidikan, objek dan keterangan. Pak Guru, mohon maaf, apakah hari ini Bapak ada waktu? Kalau Bapak hari ini ada waktu, izinkan aku berbicara denganmu. Mudah-mudahan nanti jadi penulis yang luar biasa, jadi pembawa acara yang luar biasa Bapak dan Ibu. Ya. Diberi kesempatan juga untuk mengasuh panti asuhan. Anak saya ada 45, anak saya tinggi-tinggi Bapak dan Ibu, anak saya kekar-kekar. Kenapa? Karena setiap malam Sabtu, malam Minggu semacam ini pasti dapat kiriman daging ayam dan rendang. Makanan anak-anak enak-enak. Tapi begitu dengan ketemu dengan para pembina, saya sampaikan, teman-teman, apakah ini cara yang tepat untuk mendidik anak-anak kita? Apakah ada jaminan anak-anak kita keluar dari pondok kita akan semudah di pondok? Tidak ada jaminan, Pak Is. Ayo kawan-kawan, latih makan dengan tahu tempe, tapi rasa syukurnya tidak boleh kalah kalau mereka makan dengan ayam. Dan ketika ketemu dengan anak-anak, saya sampaikan, Pak Is tidak butuh anak yang manja, nah. Karena masa depan tidak akan dimiliki oleh anak-anak yang manja. Kenapa tadi Mbak Rika menyampaikan anak-anak harus diberikan tantangan-tantangan? Karena sesungguhnya itulah kehidupan. Dan saya yakin kalau hari ini Bapak dan Ibu kita semua yang ada di ruang ini memiliki kehidupan yang barokah di Cirebon, pasti karena hidupnya nggak pernah bermanja-manja. Zaman-zaman teman-teman kuliah, Bapak Ibu guru masih ingat yang namanya makan mie instan itu hal yang biasa. Makan warteg ayo, makan padang disyukuri, semua rasa syukurnya sama. Bahkan kalau kiriman uang dari kampung telat-telat yang makan seandainya, it's okay. Setuju Bapak dan Ibu? Maka mohon izin, inilah yang harus kita sampaikan pada anak-anak, nggak boleh bermanja-manja. Bapak dan Ibu diberi kesempatan juga untuk mengasuh pusat rehabilitasi ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Kami punya 53 warga binaan teman-teman. Semuanya adalah saudara kita yang terlantar di jalan. Jadi mitra kami itu namanya Pak Ruslan. Pak Ruslan itu kalau ketemu orang yang ODGJ, pemerintah nggak mengizinkan GILA istilahnya, tapi ODGJ langsung dicatatkan angkutan kota, tapi izin sama Pak Polisi dulu Bapak dan Ibu. Kalau nggak izin sama Pak Polisi, itu bisa jadi pelanggaran hukum. Jadi harus ada, yes silakan, karena ini memang tidak ada yang merawat. Kalau Pak Polisi berikan statement itu, berarti bisa dibawa. Nah, teman-teman, ODGJ ini yang membuat kami baru tahu ternyata meskipun suatu saat bisa kembali pada kondisi normal, pada siklus waktu tertentu akan kembali lagi. Nah ini teorinya yang sedang kami cari loh. Ayah dan bunda diberi kesempatan juga untuk masuk pusat terapi autis. Kami punya kurang lebih 40 anak-anak keluarga yang mohon maaf tidak mampu yang mengalami autistik. Mereka adalah anak-anak kami yang betul-betul apa ya Bu ya, karena bullying itu terus menerus ya, jadi kami sedang mencari cara untuk mengedukasi masyarakat. Dan Bapak dan Ibu, sekolah kita sekolah inklusi Alhamdulillah. Apa yang menarik dari sekolah inklusi itu teman-teman? Apa kira-kira? Yang di chat juga boleh menuliskan. Apa yang menarik dari konsep sekolah inklusi sebagaimana sekolah Aulia? Iya Bu? Maaf? Persis, nggak ada bullying Pak. Karena anak-anak punya empati dengan Bunda Salma. Kita boleh tepuk tangan untuk Bunda Salma. Dan anak-anak kita yang tidak berkebutuhan khusus itu sudah diatur oleh Allah SWT menjadi bestinya anak-anak yang berkebutuhan khusus. Saya punya satu anak itu yang pokoknya kerjanya mendampingi temannya yang autistik itu. Nggak ada yang nurut. Dengan sukarela digandeng di ini tuh. Dan ini pengalaman hidup yang mahal yang mungkin tidak bisa diperoleh anak-anak yang ada di sekolah yang non inklusif. Dan itu kita boleh tepuk tangan kembali untuk kami. Bapak dan Ibu yang saya hormati,
saya pernah ditanya, apakah autistik itu bisa dicegah Pak? Tidak. Tentu risetnya terus dilakukan, ya. Tapi mohon izin tips sederhana saja, bunda-bunda dan mbak-mbak yang sedang merencanakan kehamilan, hati-hati makan kerang, ya, hati-hati makan kerang. Tidak dilarang sama sekali, tapi dibatasi. Yang kedua, hati-hati menggunakan kosmetik. Pastikan ada BB POM-nya, ada halalnya. Mau pakai krim pagi, krim malam, krim siang dipersilakan, ya. Mau setrika wajah, ayo. Setrika wajah itu biasanya sekali datang 150.000. Ya, yang paling populer pakai Nuskin Galvanic Spa. Enggak, Mbak, dulu ikut bisnis di sana. Tapi sekarang sudah enggak lagi. Nah, Bapak dan Ibu, dari mana mulai dana untuk kegiatan sosial? Yayasan ini pendirinya Dr. Rida Bagir, guru saya, gurunya Bang Soleh, gurunya Mbak Rega. Dari mana mulai dana untuk kegiatan sosial itu? Kami punya unit usaha namanya Toko Barbeque Bunda dan Ayah. Bukan toko daging panggang, tapi toko barang bekas berkualitas. Jadi di kantor ada mobil bak terbuka 3 yang setiap hari keliling dari komplek ke komplek. Kemudian ada nggak pakaian anak-anak yang sudah tidak kepakai, alat rumah tangga, itulah yang diambil dan dijual untuk menghidupi anak-anak. Jadi saya ini pemulung Bunda dan Ayah, hati-hati jam tangan dan gadget bisa Bunda tangan soalnya. Baik, Bunda dan Ayah yang di Zoom boleh secara mandiri, tetap speakernya nonaktif. Bunda yang ada dari ruangan, yuk sebutkan warna tulisannya. Lebih semangat. Merah, kuning, biru, Bahasa Indonesia baru hitam ya, biru dan hitam. kuning, merah, hitam, biru, merah, hitam, kuning. Hikun juga ada. Merah. Maka tidak mungkin kita nyuruh anak konsentrasi kalau tidak dilatih konsentrasi. Betul Bapak dan Ibu sekalian? Maka saya senang dengan yang disampaikan oleh Mbak Rega, mengingatkan kita bahwa kalau ada anak-anak tidak bisa mengikuti apa yang kita arahkan, bisa jadi karena dia nggak ngerti caranya. Dan dia nggak ngerti caranya karena anak kita nggak dilatih. Nah, Bapak dan Ibu mohon berkenan huruf O yang kelihatan di layar. Yang di chat juga boleh dituliskan, Bu Rizky. Berapakah huruf O yang kelihatan di layar, Bunda dan Ayah? 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada anak Aulia yang punya Bu Rega, Miss Rega, bukan 5, Miss. Berapa nak? 6. Di mana kak? Di sini. Oh. Hari ini Bunda dan Ayah akan menyaksikan anak-anak kita kadang-kadang punya orbit berpikir yang berbeda. Dan anak-anak semacam ini kalau gurunya nggak keren selalu dianggap sebagai anak-anak yang troublemaker. Padahal sesungguhnya anak kita sedang menunjukkan pola pikir yang kritis, yang kreatif, yang perspektifnya bisa berbeda. Dan Aulia memberikan ruang bagi anak-anak semacam ini untuk terus berkembang. Bapak dan Ibu, boleh dituliskan di chat juga Bu Rizky. Kira-kira perasaan ayah dan bunda ketika dihubungi oleh bagian pendaftaran Ananda diterima di Aulia seperti apa? Happy. Happy begini. Bunda senang dengan bunda. Bunda Pani. Ari. Happy juga bunda Ari. Bunda senang dengan bunda. Bunda Indah. Bunda yang belakang Bunda Indah. Senang dengan bunda. Mak. Harina. Semuanya senang. Bapak Ibu guru gimana? Nambah murid terus senang apa gimana? Senang. Bu Adik? Senang ya? Apa yang buat senang Bu Adik? Apa yang buat senang? Sekolah lebih ramai lagi. Sekolah lebih ramai. Mudah-mudahan, tadi saya langsung ketika Bu Rika tadi menyampaikan Bapak dan Ibu, presentasi saya hanya akan sampai usia 0 sampai 6, 6 sampai 12. Kan begitu tadi? Langsung saya bilang, Mbak Rika, Bang Soleh, kapan SMP-nya dibuka? Iya betul. Betul kan Bu? Iya betul. Orang tanahnya masih luas kok. Tahun depan kan? Insya Allah mudah-mudahan kita berdoa ya, ada ikhtiar untuk
mendirikan. Dan Bapak ini saya ingin menyampaikan, Bu Rega dan Pak Soleh ini salah satu dari sedikit orang yang betul-betul concern untuk menerapkan aulia dengan menerapkan Montessori dan diberikan penguatan di karakter Islami. Kita boleh tepuk tangan. Jadi mudah-mudahan beliau bisa menyebarkan ide-ide ini ke banyak tempat ya, dengan syarat yang di sini tim regenerasinya sudah siap, Bu Rega dan Pak Soleh terbang ke tempat yang lain. Kira-kira begitu ya. Semuanya pasti senang dan ada konsep yang lebih. Karena itu saya ingin menyampaikan selamat untuk keluarga besar Aulia, karena ini sekolah yang saya kira sekolah merdeka ya ini teman-teman. Sekolah dengan kurikulum merdeka yang diceritakan oleh Bu Rega tadi. Ayah dan Bunda, Bu Endah, Bu Ari, Bu Gina, Bu Arina boleh menyebutkan apa kira-kira tujuan kita mendidik anak sebaik mungkin. Kita boleh tepuk tangan Bapak semua. Yes. Pak Is, karakter akhlak mulia Pak Is. Pendapat yang lain, Bapak-bapak sudah boleh, Bu Gina? Itu mewujudkan sumpah yang kita baca setiap sholat itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Artinya dalam konteks ini, konteks anak-anak berarti kita menyiapkan anak-anak yang jadi anak-anak yang soleh sehingga nanti yang kenal sama Tuhannya gitu. Tapi yes. dia juga kan dalam Islam tuh orang Islam tuh harus kreatif, harus tangguh, harus kuat karakternya kayak gitu kan. Tujuannya adalah ya mempersiapkan anak-anak kita untuk kenal sama Tuhannya. Gitu. Masya Allah ya, mengenal Tuhan, cinta Allah, cinta Rasulullah. Terima kasih, kita boleh tepuk tangan begini. Bu Rizky yang dicek boleh dituliskan, kalau ada jawaban saya boleh dirilis ya. Ya, ada lagi Bapak dan Ibu? Ya, Bu Indah. Menjadikan anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Yes, itu aulia banget itu sudah. Dengan anak-anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Baik, saya kira saya sepakat dengan Bapak dan Ibu. Nah, dalam konteks yang sebagaimana kita sering bahas, kenapa sih teman-teman kita harus betul-betul bekerja keras untuk pendidikan anak-anak kita? Karena kita khawatir tidak bisa memenuhi apa yang disampaikan Allah. Kita meninggalkan generasi yang kehidupannya akan lebih jelek daripada kehidupan kita. Lemah yang tadi Ibu Gina. Insya Allah tidak mungkin. Maka nanti di ujung saya akan iri pada bunda-bunda dan ayah dan bapak dan ibu guru yang di sini. Irinya kebaikan boleh, ya. Tentu akhlak pasti menjadi fondasi. Bapak dan ibu sekalian, ini Rasulullah memesankan pada kita, akhlak menjadi fondasi utama dalam pendidikan kita. Sahabat Sayyidina Ali sampaikan, didiklah anakmu untuk suatu masa di mana masa itu berbeda dengan zamanmu. Jadi konsep pola asuh kita harus sangat visioner. Bunda dan ayah, oke. Anak kita mudah atau beban kan? Lebih semangat? Bunda dan ayah boleh ngecek juga Bu Rizky ya. Anak kita anugerah atau beban? Kan saya minta. Iya betul Bu. Betul begini. Pertanyaan kedua, anak kita lebih banyak beri atau meminta? Beri. Saya meminta. Anugerah atau beban? Memberi atau meminta? Memberi. Anak saya mau meminta. Kayaknya kita sepakat untuk tidak sepakat teman-teman ya. Anugerah atau beban? Memberi atau meminta? Yang dikata apa Bu Rizky? Anugerah, memberi ya. Oke, baik. Makasih Bunda yang sudah nulis di chat. Kalau anak kita anugerah, pasti anak kita banyak memberi. Setidaknya memberi latihan kita untuk terus bersabar. Apalagi panasnya di luar semacam ini ya teman-teman. Dan yang paling laris sepanjang jalan dari Jakarta sampai Cirebon, penjual es teh. Baik, anak kita hebat apa tidak hebat? Anak kita hebat apa tidak hebat? Hebat. Mohon izin sekedar ini saja, refleksi sebetulnya. Siapa yang kalau di rumah lebih sering marah-marah pada anak-anak? Boleh angkat tangan. Bapak dan Ibu yang di chat, yang sering marah-marah kanan, adakah? Kalau ada boleh tuliskan tanggal 6 ya. Angkat tangannya agak slow motion sedikit. Anak kita hebat apa tidak hebat? Hebat. Anak hebat boleh dimarahin apa tidak? Ini urusannya Mbak Rika, Pak Soleh sama guru-guru lah nanti ya. Bapak dan Ibu tentu kalau tegas pasti kan ada aturan yang harus kita luruskan kalian baca. Tapi kalau marah-marah tentu harus ditahan ya. Dan biasanya kalau kita marah pada anak-anak apa yang kita rasakan? Nyesal. Nyesal. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Minta maaf betul.
Ya, insya Allah mudah-mudahan keluar dari spontan betul Bu, spontan betul Bu. Spontan, maka tarik nafas sebentar Bu, jangan responsif tapi tarik nafas sebentar ya. Seksi dokumentasi kita hari ini siapa Bu? Dokumentasi foto-foto siapa hari ini? Ada Tumis Ya. Saya Santi. sudah difoto atau belum? Bu, ini sampai ke depan sebentar Bu. Ya. Captionnya ke arah orang tua ya. Ibu berdiri sini. Saya tidak difoto tidak apa-apa. Kameranya ada? Ada ini berapa? Oh, boleh diambil kameranya. Iya pakai HP. Pakai HP boleh ya. Bunda dan Ayah, siapa yang ingin berjanji insya Allah setelah pulang dari tempat yang penuh barokah ini berusaha insya Allah untuk nahan marah-marahnya, boleh angkat tangan? Yes, tahan. Kalau difoto boleh ya, nanti dipasang di dinding kelas Mbak. Ini mama sama Ayah sudah berjanji. Enggak ces, enggak Bu. Hanya guyonan saja. Tidak usah desain sudah. Iya deh. Terima kasih Bunda. Baik, izinnya Bapak dan Ibu marah-marahnya kita tahan ya. Karena itu yang dibutuhkan anak-anak. Ya. Kadang-kadang anak-anak bisa salah persepsi dengan nada kita yang tinggi. Ya, insya Allah. Bunda dan Ayah masih ingat? Baik, Pak. Dulu pegang yang mana, Pak? Paling kanan. Ini kalau jatuh bukan handphonenya yang retak, keramiknya besar. Awetnya luar biasa, teman-teman. Dan zaman-zaman itu tahun berapa? Tahun 2000. Saat yang ditunggu-tunggu, kita sedang di mall Brage, handphone di tas atau di kantong, ada telepon masuk. Wih, gayanya luar biasa, teman-teman. Zaman-zaman itu. Ibu bapak, dulu saya sebelum ke pendidikan saya di marketing, sama kantong dibawain ini. Marketing itu memasarkan everything, ibu bapak sekalian ya. Menambah harga diri. Saya masuk ke sebuah mall, di depan ada mbak-mbak yang jualan minyak wangi. Semua yang masuk disemprot sebagai tester. Saya masuk nggak disemprot, berarti kan nggak keren teman-teman. Ini bukan target pasar saya ini. Panas kan ini. Keluar saya ke mall. Masuk lagi, handphone diangkat, nggak ada yang telepon. Siap, ya aman. Disemprot saya sama mbaknya loh. Jadi menaikkan harga diri. Apakah masih diproduksi teman-teman? Ayah dan bunda, ini gantinya. Tentu iPhone masuk di dalam, tapi nggak sempat membakar. Apa yang kemudian boleh kita belajar dari gambar ini? Para ahli mengatakan, jangan-jangan anak kita di sini, tapi kemampuan kita mengikuti anak-anak kita dari sini. Ini kita, ini anak-anak kita. Maka para ahli mengatakan tidak ada jalan lain, kita wajib bicara, belajar soal teknologi meskipun tidak harus menjadi master. Supaya apa? Inilah dunia yang akan dihadapi oleh anak-anak. Ya. Karena itu mohon izin Bapak dan Ibu sekalian, yuk sama-sama terus mengikuti dunianya anak-anak, karena itu pintu masuk supaya kita bisa berdialog. Wabil khusus kalau kita sudah punya anak-anak remaja. Bunda-bunda yang punya anak remaja, ayah yang punya anak remaja, rasanya anak-anak remaja kita itu punya dunia lain. Diajak arisan ke rumah saudara lama, nggak usah lama. Baca chatnya anak-anak kita sudah kelabakan kita baca bahasanya anak-anak. Aneh bahasanya bunda. Maka kita wajib juga untuk itu. Nah, karena itu baik Bapak dan Ibu, supaya survive ke masa depan pasti kita sepakat. Tadi Bunda sudah mengatakan akhlak yang luar biasa, sikap sosial yang kuat, ya, kebugaran fisik. Bapak dan Ibu, sebaik-baik masakan adalah masakannya mama. Mohon izin, makanan anak-anak juga harus terus dijaga, dan saya kira di sekolah juga diberikan penguatan tentang makanan sehat. Pengembangan bakat dan minat, kemampuan mengapresiasi seni dan keindahan, higher order thinking skill, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, nanti saya akan jelaskan sedikit, dan yang paling utama adalah keterampilan hidup abad 21. Bapak dan Ibu, mohon izin, apakah di Aulia anak-anak didorong 4 hal ini? Ya. Yes. Kreatif, karyanya banyak. Kritis, mereka difasilitasi untuk bertanya. Anak-anak kritis banget, Bu, kenapa harus melakukan ini?
Apa sih Bu ini? Betul Bapak dan Ibu? Bahkan kalau hari ini ayah dan bunda yang di Zoom dan di ruangan kerepotan menjawab pertanyaan anak-anak, berarti anak-anak kita on the track. Mama, Allah itu bobo enggak? Ya Allah, nanti mama nanya Pak Ustadz ya nak ya. Hari ini kita hampir-hampir tidak bisa ngikuti pola pikiran anak yang entah dari mana anak-anak kita belajar. Kerjasama, anak-anak bekerja kelompok, komunikasi. Nitip yang bunda, para ahli mengatakan pimpinan-pimpinan kita yang luar biasa itu pasti jago komunikasi, menyampaikan gagasannya, jago presentasi. Dan Mbak Rika Selamat, anak kelas berapa tadi yang presentasi itu? Mulai kelas 1. TK juga sudah mulai presentasi juga ya. Di sebagian. Saya senang bunda, guru-guru kelas 1 punya kebiasaan. Mulai Senin depan Bunda Miss ingin setiap anak presentasi perjalanan dari rumah ke sekolah. Siapa hari ini? Bayu Bunda, ayo silakan. Teman-teman, assalamualaikum. Aku Bayu. Hari ini aku ke sekolah diantarin ayah. Ayahku sedang libur. Terima kasih. Berikutnya siapa nak? Caca, Bu Miss. Ya nak, Caca maju nak. Hai teman-teman, assalamualaikum. Hari ini aku sedih. Aku terlambat bangun. Terima kasih. Berikutnya Eka Bunda. Hai teman-teman, aku Eka. Aku gak usah cerita gak apa-apa kan? Terima kasih. Bukan ada ceritanya apa tidak terlalu penting teman-teman. Tapi majunya Eka dari pojokan sampai ke sini disorot sekian pandangan mata, rasanya ya Allah. Kenapa kita kalau dipanggil MC maju ke depan memberikan sepatah dua patah kata, rasanya kaki kita ingat dalam Koreanya. Apa? Karena kita nggak pernah dilatih untuk itu. Maka senang sekali ini semua. Dan ini kebutuhan anak-anak. Karakter akhlak gak usah dibahas karena itu memang fondasi yang utama. Komunikasi luar biasa. Maka nitip 4 kata ajaib untuk putra-putra kita ya, bunda dan ayah di Zoom dan di ruangan. Maaf, tolong, permisi, terima kasih. Maaf, tolong, permisi, terima kasih. Teman-teman, ibu bapak dulu tidak menjawab game ini karena sudah satu guru satu ibu ya. Bunda dan ayah yang ada di Zoom, jawabannya boleh di chat, yang ada di ruangan boleh angkat tangan. Saya punya 6 batang korek api membentuk 2 segitiga. Mohon pindahkan 1 batang korek api sehingga menjadi 4 segitiga. Batang korek api manakah yang harus dipindahkan, Bu Rizky? Bunda dan ayah di Zoom boleh menuliskan batang korek api mana yang harus dipindahkan dan kemana lah dipindahkannya. Berpikir kreatif, menyelesaikan masalah dengan cara yang berbeda. Kadang-kadang solusinya sederhana. Sudah dia menjawab? Oh, dengan bunda? Ayah atau bunda? Ayah Muhammad Rumi. Terima kasih ayah memberikan inspirasi. Pak Is, angka 2-nya kita korek api angka 2 ditaruh di angka 3. Beginikah Bapak dan Ibu? Betul? Pasti gitu. Jadi betul, terima kasih. Kadang-kadang kita sudah terjebak sulit benar ini masalah. Mikirnya ini. Iya. Iya betul, kata Pak Soe ini salah soalnya. Oke, baik Bapak dan Ibu. Nah, menghadapi tantangan itu pasti dibutuhkan pendidikan berkualitas. Masuk ke kurikulum merdeka Bapak dan Ibu ya. Ini kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu berepisode-episode. Sekarang sudah episode ke-26 Bunda. Tapi ini memang arahnya lebih banyak ke Bapak dan Ibu guru. Tapi orang tua wajib juga memahami. Ibu bapak, merdeka belajar. Jadi pemerintah melakukan transformasi pendidikan itu dengan tagline Merdeka Belajar. Merdeka Belajar yang pertama itu administrasi yang disederhanakan. Alhamdulillah sejak lama Aulia sudah meminta guru-guru untuk menyederhanakan administrasi.
Ya. Nah, kurikulum merdeka itu ada di episode ke-15 Bunda dan Ayah. Ya. Tapi saya ini Mbak Rega, saya ingin menyampaikan apresiasi pada Aulia karena pemerintah di kurikulum merdeka yang ke-24 Bu Wulan, yaitu bunyinya transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Apa Bapak Dewi makna pesan dari ini? Bahwa satu, anak-anak di PAUD tidak boleh dipaksa untuk bisa membaca. Kalau dengan cara menyenangkan yaitu kemauan anak boleh tidak? Boleh. Tapi target membaca, bisa membaca tidak di PAUD tapi sampai kelas 2 SD. Jadi masa PAUD itu tidak dibebankan saja untuk intervensi tumbuh kembangnya oleh guru PAUD, tapi kemudian digeser sampai guru kelas 2. Dan yang menarik, yang disampaikan Mbak Rega tadi, ketika anak-anak kelihatan memegang buku dengan benar, itulah dasarnya Merdeka Belajar ini. Kalau targetnya bisa membaca, kasih anak TKB, mari Bu Ade, Bu Wulan, kita drilling 6 bulan, kira-kira bisa membaca apa tidak? Bisa. Tapi apakah setelah itu senang apa tidak? Pemerintah nggak mau instan semacam itu. Dan tadi Mbak Rega menyampaikan dengan sangat luar biasa bagaimana mengajarkan literasi pada anak-anak. Teman-teman yang alumni pondok pesantren, boleh angkat tangan. Yang dicek boleh menuliskan angka 7 yang alumni pondok pesantren. Yang di sini boleh angkat tangan. Alumni pesantren. Alhamdulillah, berarti satu level dengan saya Bapak dan Ibu. Saya alumni pesantren kilat itu Bapak. Apa isi buku taklim ta'lim itu? Ilmu apa dulu baru? Persis ada sebelum ilmu Bunda Gina. Ada dulu. Teman-teman, kita megang buku di pondok kayak begini. Oh, push up kita. Iya. Megang buku harus begini teman-teman. Iya. Dan itu diajarkan di Aulia. Buku ini harus dirawat, dicintai, dicium, dipeluk. Karena ini ilmu. Bahkan Ibu Bapak, inilah puncak dari literasi itu. Anak-anak memperlakukan buku dengan keren. Ketika sobek, Miss, bukunya kasihan harus diisolasi, Miss. Maka saya tidak heran kalau anak-anak kita di Aulia, alumni Aulia akan menjadi anak-anak yang senang membaca. Dan membaca adalah kunci ilmu pengetahuan. Maka mulai dari hal sederhana, maka program literasi yang di Aulia ini Mbak Rega, Bang Soleh, saya harus mengatakan levelnya sangat tinggi. Tidak fokus pada kebiasaan membaca saja, tapi justru ditarik untuk hal yang sangat spiritualis. Menyintai buku, Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana ini sama dengan Quran? Kita kalau baca Quran itu kan didekap, dipeluk gitu teman-teman. Ya. Nah ini luar biasa. Ini yang di pondok diajarkan, ini di Aulia diajarkan. Ya, sekali lagi selamat, boleh tepuk tangan untuk Nah, karena apa? Karena PAUD itu punya 6 fondasi yang harus dibangun. Dasar-dasar agama dan budi pekerti, sosial emosional, kemampuan kognitif. Dan Mbak Rega, Bang Soleh, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang ada di Zoom, salah satu fondasi yang ada di PAUD adalah apa? Kecintaan dan perasaan positif terhadap belajar. Jadi sejak kecil anak-anak di PAUD diharapkan sudah memiliki semangat belajar karena mereka senang belajar. Dan itu di Aulia dipersiapkan. Jadi ada fondasi yang betul-betul sekarang dibutuhkan apa? Anak-anak senang belajar, senang ilmu pengetahuan. Karena itu kunci anak-anak untuk belajar lebih lanjut. Nah, karena itu teman-teman, secara khusus di persekolahan dikenal dengan kurikulum merdeka. Ibu Bapak, istilah merdeka berasal dari Ki Hajar Dewantara. Mbak Reka, Bang Soni, teman-teman di Aulia, nanti mungkin mohon menelisik literasi lebih lanjut, Ada kemungkinan Ki Hajar Dewantara dan Montessori ini punya benang merah. Betul, Pak. Betul ya Mbak Rika? Montessori pernah berkunjung ke taman siswa. Taman siswa. Yes. Karena itu statement-statementnya beliau cenderung mirip-mirip. Kurikulum merdeka ini pasti di latar belakang bapak pendidikan kita teman-teman. Ya, taman siswa. Kenapa disebut taman?
Menyenangkan. Happy. Happy. Jadi kalau ada sekolah yang tidak menyenangkan berarti bukan sekolah. Ya. Beliau mengatakan yang paling utama dari kemerdekaan adalah kemampuan untuk hidup dengan kekuatan sendiri. Berarti butuh apa anak-anak kita? Kemandirian, Bunda. Cocok dengan Aulia. Bakat minatnya anak juga harus kemudian nanti dibantu. Kemudian menuju ke arah tertib damai yang Mbak Rika tadi sampaikan, kemerdekaan terstruktur. Oleh Ki Hajar kemudian disampaikan anak-anak harus belajar pada lingkungan yang tertib damai, tidak bisa seenaknya. Nampaknya Montessori dan Ki Hajar ini bestie gitu. Ya konsepnya luar biasa. Kemudian menjadi anak-anak yang bahagia. Oh, dan mohon izin Bunda dan Ayah yang ada di Zoom dan di ruangan ini, nggak mungkin anak-anak bahagia kalau mama dan bundanya serta guru-gurunya nggak bahagia. Setuju nggak Bapak dan Ibu sekalian? Ya. Guru-guru dan mama-mama bahagia itu apa? Murah senyum. Guru-guru yang bahagia itu sering ngerujak, sering ngaliwat, sering ngebakso di sekolah. Nah itu mohon sering-sering ada acara makan-makan di sekolah itu lebih bagus teman-teman sekalian. Ya. Berdasarkan kesesuaian hidup manusia pada karakter-karakter yang luar biasa. Saya kira statement beliau dengan Montessori ini 11-12 Bapak dan Ibu. Ya, nah kenapa sih Pak Is kurikulum merdeka? Mari saya tunjukkan tuh integrasinya Aulia nanti di mana. Ini loh Bunda, anak-anak kita di kelas rendah, wabil khusus kelas 1, 2, 3 itu selama masa pandemi kemampuan literasinya ketinggalan 6 bulan yang disebut dengan learning loss. Learning loss. Maka Bapak dan Ibu, kenapa anak-anak selama masa pandemi kehilangan kemampuan membacanya? Karena yang dipegang handphone, touchscreen, sat. Mohon maaf, bola matanya kanan kiri, dan Mbak Nika tadi mengatakan tidak bisa anak membaca kalau dia nggak fokus. Sementara handphone itu membuat anak tidak fokus. Maka Pak Is, bagaimana anak-anak kami yang sudah nggak bisa lepas dari handphone? Tentu harus dicari caranya Bunda. Tapi bagi putra-putri kita, nitipnya Bunda, sebelum usia 18 bulan jangan dipegangi handphone. Usia 18 bulan sampai 2 tahun boleh 30 menit, tapi itu tidak dipegang oleh anaknya, hanya untuk media belajar. 2 tahun ke atas, 1 jam dengan pendampingan. Ayo Bapak dan Ibu, kembalikan anak-anak pada media-media belajar yang alamiah semacam ini. Tadi saya mikir ini Bang Soleh, Mbak Rika, alat-alat ini nampaknya mahal ini. Ya, betul Bapak dan Ibu sekalian, Masya Allah di Aulia sangat lengkap. Anak-anak kita yang kelas rendah, teman-teman cantik sekali kalau bisa bergabung. Maka kalaulah boleh juga memberikan ide, barangkali di rumah juga perlu ditambahkan alat-alat semacam ini Bapak dan Ibu. Kita rasanya tidak mungkin meminta anak-anak jangan pegang handphone. Tapi anak-anak tidak ada alternatif lain yang bisa dia lakukan. Gabut, gaji buta, maka bosan. Iya. Ya, gabut itu gaji buta. Iya. Bosan ya gabut. Pokoknya pegangnya handphone terus gitu ya. Nah, numerasi agak lebih bagus sedikit. Karena itu ketika tadi Mbak Rika mengatakan kita fokus pada literasi numerasi dengan cara-cara yang luar biasa, itu hal keren. Teman-teman mohon izin, mengajarkan anak menghitung cepat untuk anak usia SD itu tidak disarankan. Kan dulu ramai ya teman-teman, Anda menghitung cepat dengan beragam teknik, itu nggak disarankan. Yang disarankan yang begini-begini nih teman-teman. Karena ini yang membangun konsep dasar. Jadi alhamdulillah nampaknya urusan learning loss di Aulia insya Allah terkejar, bisa teratasi karena hal-hal yang luar biasa. Bapak dan Ibu, Cafe Break jauh lebih menarik daripada materi kita teruskan ya. kita akan istirahat dulu. Nah, mohon Bapak Ansi silakan mengatur agendanya. Terima kasih Bosnya. Tepuk tangannya mana? Oke, wah ilmunya sangat bermanfaat sekali bukan ya dari semuanya. Bangga gitu ya. Pak Soleh berkata, turunkan tangan.
Angkat tangan kiri. Pak Soleh berkata, angkat tangan kiri. Pak Soleh berkata, pegang kepala, turunkan tangan. Wah keren ini. Pak Soleh berkata, turunkan tangan. Oke. Pak Soleh berkata, kembali angkat tangan kanan. Pak Soleh berkata, turunkan tangan. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Soleh. Apakah Pak Soleh meminta ibu bapak tepuk tangan? Pak Soleh berkata, permainan berakhir, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, baik Bapak dan Ibu. Tadi sudah sampai pada literasi numerasi dan ingin menyampaikan apresiasi karena di Aulia ini sangat mendapat perhatian. Bapak dan Ibu, secara cepat saja, apa sih ciri-ciri kurikulum merdeka? Pertanyaannya begini, Pak Is, apakah ini nanti nggak ganti menteri, ganti kurikulum? Iya. Ya. Maka Bapak dan Ibu sekalian, Mas Menteri menyampaikan pesan, ketika sekolah sudah ketemu formulasi kurikulum dan bergerak terus dengan kurikulumnya, maka siapapun nanti yang menjadi pucuk pimpinan, kira-kira kurikulumnya di sekolah itu kalau harus berubah cepat apa lambat? Cepat. Jadi aksioma ganti menteri ganti kurikulum nampaknya tidak relevan. Yang relevan adalah ganti murid ganti kurikulum. Kenapa teman-teman ganti murid ganti kurikulum? Sejatinya, yes, generasinya berbeda. Pak Aida, generasinya berbeda, setuju? Generasi dia, generasi. Betul. Ya, saya generasi X teman-teman. X-nya diterjemahkan sendiri, expired gitu. Karena setiap anak punya bakat dan kebutuhan yang berbeda. Nah kemarin diprotes oleh guru-guru, Pak Is, kalau setiap murid saya punya 20 anak di kelas, semua anak punya satu kurikulum, apakah tidak mampu darat, lautan, udara? Maka kemudian nanti muncul pembelajaran diferensiasi, berdiferensiasi. Cirinya apa sih Pak Is dengan kaitannya dengan yang sekarang, yaitu apa? Penguatan karakter anak-anak melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya. Pendidikan karakter sekarang dilakukan dengan proyek Bapak dan Ibu. Proyeknya mengelola sampah, maka di balik mengelola sampah itu guru-guru wajib memotret bagaimana iman, takwa dan akhlak mulianya. Kenapa anak kita harus mengelola sampah? Iya, Miss Rizky, ini bagian dari cinta terhadap alam. Cinta terhadap alam itu bagian dari ketakwaan pada Allah SWT. Anak-anak harus didorong semacam itu. Bagaimana gotong royongnya? Bagaimana kemandiriannya, bagaimana kreativitasnya. Jadi ada pendidikan karakter yang dikemas dalam bentuk proyek. Bapak dan Ibu, pernah anak-anak kita di Aulia terbiasa dengan proyek? Bukankah itu sudah sejarah? Ya. Berikutnya apa? Fokus pada materi esensial. Pemerintah sekarang sudah berusaha agar materi yang dipilih dan dijadikan sebagai pegangan guru-guru materi yang esensial. Salah satu contoh material esensial, lagi-lagi saya harus mengatakan literasi, numerasi. Teman-teman, ini kekuatan Aulia. Literasi, numerasi. Kenapa pemerintah concern untuk, karena apa? Daya baca anak-anak kita ini rendah. Pak Is, bagaimana dengan orang tua? 11-12. Bukankah kita sedang membaca WA? Beda Bapak dan Ibu sekalian. Bukankah kita membaca konten-konten digital? Ya, siapa yang setiap minggu setidaknya satu buku dipegang? Alhamdulillah. Meskipun hanya dipegang itu tidak apa-apa. Yang saya sering diprotes gini, Pak Is, bukankah membaca di digital itu, di gadget itu nggak jauh beda dengan isinya? Tapi teman-teman, rasa membacanya itu beda. Sama dengan kita, filmnya beda. Membaca Quran pakai mushaf langsung beda nggak dengan membaca Quran dari handphone? Beda Pak. Kalau dengan Quran kita pegang, ya Allah, kemudian kita cium, baru kita taruh. Masa kalau baca dengan handphone, handphonenya Bapak dan Ibu akan cium, akan dekat, dilihat orang juga, oh, Bapak ini salah obat ini. Beda. Kecintaan membaca wajib menjadi kekuatan Aulia Bang Soleh. Ya, anak-anak senang dengan buku itu, sudahlah, pintar pasti anak kita. Ya,
Pemerintah juga ingin begitu. Nah, Bunda dan Ayah, fleksibilitas untuk guru-guru ngatur materi yang akan diberikan. Fleksibilitas untuk mengatur, oh ada anak-anak yang cepat perkembangannya, ada yang tengah-tengah, ada yang perlu didorong. Itu haknya ada di guru-guru. Saya ini kemudian mundur sedikit, statementnya begini tadi. Pak Is, nampaknya kalau sekolah menggunakan kurikulum Montessori, pendidikan di negara kita pasti akan maju. Tadi saya bisik-bisik ke Mbak Lika, iya ya, baru saya. Kalau Montessori ini diterapkan di seluruh negeri ini nampaknya luar biasa. Nah, yang tadi saya kemudian berbisik, Mbak Lika, mahal Kak alat-alat ini? Mahal Pak Is. Oh, saya tahu. Masalahnya itu tidak semua sekolah akhirnya mampu menyediakan perangkat dengan disparitas sekolah di negeri kita yang sangat luar biasa, dan dari Sabang sampai Merauke nampaknya alat-alat semacam ini tidak mudah. Tapi mudah-mudahan prinsip dasarnya sejalan dengan itu. Ya, Bapak dan Ibu, kemudian muatan lokal juga anak-anak tidak boleh dihilangkan dari muatan lokal. Masakan paling enak seluruh dunia itu sambal terasinya mama kita di rumah. Sepakat nggak teman-teman? Semewah-mewahnya makanan hotel bintang 5 gak akan pernah mengalahkan masakan ibu kita di rumah. Betul? Seenak-enaknya, sejauh-jauhnya kita merantau dimanapun, kembalinya nasi jamblang juga, teman-teman sekalian. Lidah kita nggak bisa dibohongi soal itu. Maka anak-anak juga tidak boleh tercerabut dari akar budayanya, teman-teman sekalian. Ini berbasis karakter. Materinya dipilih yang esensial, kemudian juga Bapak dan Ibu guru-guru diberi keleluasaan untuk mengatur ritme belajarnya. Pemerintah nggak mau ngatur yang begini-begini teknis ini. Terlalu kecil untuk diatur pemerintah, karena itu kekuatan apa? Itu adalah kewenangan guru-guru. Nah, berikutnya Bapak di SD dan TK seperti apa? Ibu Bapak, nah ini literasi sejak dini. Saya senang Mbak Rika menceritakan tadi anak TK sudah mulai diperkenalkan dengan buku-buku. Coba lihat ya Bunda. Kegiatan bermain sekaligus belajar, literasi dini, bermain belajar berbasis buku bacaan. Nah, judul buku ini adalah alat-alat transportasi. Siapa yang kira-kira bisa bercerita pada Miss, isi buku ini apa? Sebelum nanti anak-anak melakukan aktivitas tentang transportasi, bukunya itu selalu dipegang. Kita di banyak sekolah kesulitan untuk cari buku. Di kita bukunya nggak kurang-kurang. Jadi saya kira sejarah di TK. Kemudian disebutnya fase fondasi Bapak dan Ibu, dan kemudian harus ada proyek-proyek yang terkait dengan hari-hari besar yang menginternalisasikan dimensi profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kritis, kreatif. Apakah ini ada di Aulia? Sudah terintegrasi? Sudah, selesai urusan. Proyeknya sudah ada. Nah, Bapak dan Ibu, di SD juga sama Bapak dan Ibu. Muncul nama pelajaran IPAS, IPA dan IPS menjadi satu, IPAS. Di kita jauh lebih maju karena awalnya dari alam semesta, culture, alam semesta. Kemudian Bapak dan Ibu, mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan menjadi PPKN menjadi pendidikan Pancasila. Muncul computational thinking, teman-teman. Anak-anak diajarkan dengan apa? Berpikir Bang Haidar ala programmer komputer. Tapi nggak usah khawatir, itu bukan soal pelajaran IT, tapi membantu anak-anak berpikir logis, urutan, mengelompokkan, membandingkan. Yang ditampilkan oleh Mbak Rega tadi, pasti secara langsung itu mendorong anak-anak memiliki computational thinking. Ya. Berikutnya Bapak dan Ibu, bahasa Inggris menjadi pelajaran pilihan. Kita sudah menjadi kewajiban. Salah satu penyesalan saya itu bahasa Inggrisnya kacau balau Bapak. Welcome dulu saya kira keset. Maka hari ini kita tidak boleh mengulangi kesalahan kita sebagai orang tua, kemampuan bahasa asing anak-anak kita. Saya kira ini hal penting kan. Mbak Nika ini alumni bahasa Inggris, pasti sudah punya cara itu. Proyeknya ada 2 kali. Nah terus tapi saya ingin shortcut begini teman-teman, Bapak dan Ibu, untuk mencapai kompetensi yang esensial dari pemerintah tadi, sekarang ukurannya tidak per tahun, tapi menggunakan fase. Maaf dengan Ibu kelas 1 Bu Yoni. Bu Yoni diberi menggunakan materi dari Kemendikbud,
dikombinasikan dengan pendekatan Montessori, maka target penyelesaian Bu Yoni tidak lagi hanya di kelas 1, tapi bahwa itu nanti bisa nyambung di kelas 2. Karena apa? Menggunakan fase. Per 2 tahun teman-teman mengukur kecapainya apa tidak. Kalau yang di kurikulum 2013 per tahun, per kelas, sekarang per fase. Apa maknanya? Materinya esensial dari pemerintah, itu logikanya Bapak dan Ibu ada di Zoom, materinya lebih sedikit apa lebih banyak? Sekali lagi, materinya diatur yang esensial, yang penting-penting. Kira-kira kalau dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya lebih banyak apa lebih sedikit? Sedikit. Waktu target penyelesaiannya menjadi lebih lama atau lebih pendek? Lebih lama. Apa maknanya? Persis, lebih mendalam. Dengan cara apa lebih mendalam? Dengan cara apa? Berangkat dari konsep dasar. Yang kedua apa? Kegiatannya harus menyenangkan. Maka saya selalu bilang pada kawan-kawan guru, kalau teman-teman ngajarnya hanya ceramah terus, apalagi ceramah ila yaumil qiyamah, buka buku halaman 16, kerjakan lembar kerja, maka itu berarti mainnya kurang jauh, pulangnya kurang malam, kopinya kurang pahit. Kalau kata-kata anak muda, maka anak-anak harus berbasis aktivitas, hutan pendidikan harus dimanfaatkan, alam sekitar dieksplor, dan itu sudah ada di sekolah kita. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, teman-teman yang berbahagia, saya ingin menambahkan sedikit wabil khusus untuk bunda-bunda dan ayah yang punya anak SMP, boleh angkat tangan. Bunda, SMP ada dengan Bunda Ali. Ada yang punya anak SMP? Yang mau punya anak SMP sekarang? Ada yang kuliah ya, yang kuliah. Tapi kira-kira nanti nitip untuk ponakan-ponakan. Dan kenapa ini perlu disampaikan supaya teman-teman menangkap gambaran besarnya keren. Di SMA sudah tidak ada lagi jurusan IPA dan IPS. Kenapa? Karena IPA dan IPS itu dikotomis. SMA yang dulu jurusan IPA boleh katakan? Alhamdulillah. IPS? Alhamdulillah. Apa bedanya anak IPA sama IPS? Cara jalannya Pak. Anak IPA itu kayaknya lehernya ini agak ada gini. Jalannya begini terus. Pintu juga ditabrak. Anak-anak IPS agak lemas sedikit ya. Itu loh sudah dipetakan anak IPS ini anak-anak gerbong belakang loh. Tapi apakah ada jaminan anak-anak IPS kehidupannya akan lebih? Tidak ada jaminan. Maka dikotomis itu sekarang nggak ada IPA dan IPS. Bapak dulu masih ingat kalau habis lebaran reuni SMA? Yes. Siapa teman-teman kita yang secara kasat mata penampilannya luar biasa? Pasti itu adalah ketua OSIS, ranking 1, ranking 2, pengurus macam-macam. Di kelompok yang kanan, kelompok yang kiri adalah teman-teman kita yang nyaris nggak kedengaran. Tidak pernah dipanggil dalam upacara, datangnya nggak mendengarkan, pulangnya nggak mengganjilkan, duduknya paling belakang, buku saku ditaruh di sini, kerjanya tidur kalau nggak goib terus hilang terus. Tapi saya punya kawan yang semacam itu, sekarang sudah ganteng. Jadi kita nggak pernah tahu apa yang kemudian akan terjadi pada anak-anak kita kalau kemudian dari kecuali kita persiapkan sebaik mungkin. Masalah takdir kehendak Allah. Tapi ikhtiar kita menyiapkan anak-anak menjadi anak yang betul-betul luar biasa itu tanggung jawab kita. Bagaimana nanti di kelas SMA Pak Is? Anak-anak kelas 10 akan mempelajari materi yang mirip dengan kelas 9. Di kelas 10 didampingi oleh guru PK, orang tua dan wali kelas untuk memenuhi lagunya Armada, hidup ini mau dibawa kemana? Kemana nak? Dokter anak Pak Guru. Clear? Mantap Pak Guru. Berarti mata pelajaran kamu di kelas 11 ini yang wajib, selebihnya kamu milih. Anak-anak memilih mata pelajaran yang sesuai dengan jurusan. Kayak di Harry Potter. Yeah. Sehingga tidak salah jurusan. Mau apa nak? Akunting Bu Guru. Oh, berarti matematika tetap ini, pilihanku ini. Mau apa nak? Mau punya restoran Bu Guru? Wah, kok agak sulit nih. Ya sudahlah, kalau istirahat kau bantu ibu kantin aja. Jadi artinya anak-anak Bapak dan Ibu harus betul-betul tahu minatnya apa dan apalagi Mbak Rega. Kalau saya yakin di Montessori dikenalkan dengan peran-peran profesi, dikenalkan dengan dunia yang akan dihadapi anak-anak pasti akan jauh lebih kuat. Kira-kira gitu untuk SMA.
Nah, apa sih Bapak dan Ibu yang kemudian menjadi ciri-ciri pembelajaran di kurikulum Merdeka? Satu, kompetensinya holistik. Nanti kita akan bahas. Berpusat pada siswa. Nanti juga kita akan bahas. Kemudian karakternya profil pelajar Pancasila. Tadi sudah kita sebutkan. Materi esensial pengembangan literasi dan numerasi. Berikutnya inklusif. Kita sejak berdiri inklusi ya, Pak ya. Teman-teman, cerita ini sering saya sampaikan kemana-mana untuk menunjukkan bahwa kita harus memiliki kepedulian pada anak-anak kita yang inklusif. Bapak dan Ibu, suatu saat sekolah kami itu pernah mendapat protes dari orang tua karena di dalam kelas itu menggabungkan anak-anak autis dengan anak-anak yang reguler. Kemudian pimpinan pembina yayasan bilang, Bapak dan Ibu, sampai ila yaumil qiyamah, sekolah inklusi yang menggabungkan anak-anak kita yang berkebutuhan khusus dan yang reguler tetap akan dijalankan. Kenapa? Kalau tidak kita yang membantu saudara-saudara kita yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus, siapa lagi? Pasti ada sekolah luar biasa, tapi mungkin daya tampungnya juga terbatas. Ya, maka Bapak dan Ibu akhirnya orang tua memahami betul. Dan Ibu Bapak yang saya tadi ceritakan, ada satu anak yang autistik. Nah, kemana-mana anak ini selalu didampingi bestinya. Bestinya ini gantian. Hari itu makan di kantin, teman-teman. Duduk berdua, yang autis, bestinya. Datang anak baru dari lain kelas, yang anak autistik ini tidak kenal. Duduk di sampingnya. Langsung teman-teman, tangan ini refleks. Cubrik! Gitu. Dipukul. Anak yang baru datang ini namanya anak-anak. Apa reaksi anaknya dipukul? Balas. Mau dibalas, set! Ditahan sama yang di tangannya. Dipegang. Kamu jangan balas. Teman kita ini namanya autis. Dia nggak bisa nahan tangannya. Satu pelajaran hidup yang mahal yang diperoleh anak-anak. Bagaimana kemudian kita harus membantu saudara-saudara kita yang memang berkebutuhan. Dan fenomenanya luar biasa Bapak. Di tempat kami itu nggak nampung untuk menerima anak-anak dari keluarga Bapak untuk ingin belajar. Kita punya keterbatasan. Dan mencari terapisnya susah Ibu Bapak. Ya, mencari terapisnya susah. Jadi, guru kami namanya Bu Nur, sudah Pak Is, minta tolong dicarikan guru terapis yang laki-laki Pak Is. Kenapa Bu Nur? Anak-anak yang laki-laki, anak kita yang laki-laki ini sudah mulai akhir balik Pak Is. Pasti mereka punya nafsu. Kalau peluk saya itu rasanya sudah beda Pak Is. Tidak mudah juga mencari guru laki-laki tersebut. Kalau ada mahal ekonominya, ya. Mohon doanya mudah-mudahan bisa terus berjalan. Bapak dan Ibu, pelajaran yang menyenangkan, bermakna dan kontekstual nanti kita akan bahas juga serta teaching at the right level. Saya akan memainkan dengan Aulia. Mas Menteri pesan bagi guru-guru yang mungkin belum ketemu cara mengajar yang amunisinya belum cukup misalnya, maka konsep ini boleh kemudian dibagikan, yaitu apa? Mendorong anak-anak banyak tanya, banyak coba, banyak kan. Banyak tanya, banyak coba, banyak kan. Nah, tentang penilaian, Bunda, istilah penilaian sekarang diminta diubah menjadi assessment. Apa maknanya teman-teman? Jadi bukan penilaian tengah semester, tapi assessment tengah semester, assessment akhir semester, atau sering disebut dengan sumatif tengah semester atau sumatif akhir semester. Apa makna perubahan ini? Dari penilaian, jadi apa ya? Iya Bunda sih. Lebih sopan mungkin dah gitu kan? Ya, penilaian makna kalau kita dengan penilaian pasti apa ya? Ya, muncul angka. Yes, angka. Pemerintah nggak mau anak-anak itu dijudge dengan angka. Karena penilaian itu sesungguhnya proses yang berkelanjutan. Maka mohon izin, ini barangkali Bang Soleh, Mbak Rika, Bapak dan Ibu guru dan Bunda dan semua yang di Zoom dan di ruangan.
tadi di kurikulum Merdeka Belajar episode 24 adalah transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Bahkan salah satu ide yang mungkin bisa dikembangkan, anak-anak kelas 1, kelas 2 itu janganlah dinilai dengan ulangan terus. Kenapa hidupnya anak-anak itu harus ulangan terus? Sudah, asesmennya diamati saja. Checklist. Saya paling sedih loh teman-teman, kalau ada anak-anak kelas kecil ngisi ulangan terus. Hidupnya anak-anak kok sengsara banget gitu ya teman-teman sekalian. Mereka juga tidak ngerti makna ulangan itu sejatinya apa gitu. Jadi ya dengan pengamatan, di checklist, nanti kemudian dideskripsikan sebagaimana Bu Wulan dan teman-teman di TK. Cara penilaian di PAUD B itu harusnya bisa dibawa sampai kelas 1 dan kelas 2. Saya selalu bilang kepada kawan-kawan, kalau harus ada tengah semester dan akhir semester, jangan horor. Horor itu apa? Mejanya lacinya dibalik bunda. Supaya apa? Nggak nyontek, nggak ada buku di situ, betul. Ada nomor ujian di sini. Seragamnya harus pakai putih-putih. Daftar nama ditempel di pintu. Kalau anak-anak usrek sedikit, hei, jangan tengok. Nampaknya sekolah itu pusat derita bagi anak-anak bapak dan ibu. Ya namanya anak-anak, masa nggak boleh tengok-tengok? Hei. Itu bukan di sini teman, enggak itu nggak di sini. Itu di sekolah dunia lain itu loh. Asesmen itu sejatinya harus dilakukan dengan alamiah begitu bapak dan ibu, supaya anak-anak ya enjoy saja. Ya. Nah, bapak dan ibu, di kurikulum Merdeka nggak ada KKN bunda. Jadi mohon jangan nanya kami serikat tentang KKN sekolah kita. Pemerintah menghapus KKN supaya orientasi anak-anak bukan guru-guru bukan pada angka, tapi kompetensi yang dideskripsikan. Kemampuan Ananda dalam baca puisi sangat baik, memerlukan dukungan untuk menulis huruf besar dan huruf kecil. Begitu saja. Tidak perlu pakai angka, karena angka itu nggak punya apa-apa. Putranya Bunda Rodia, saya lupa namanya, Mas Asmi. Kalau saya dulu ditanya oleh mama saya, kenapa nilai bahasa Indonesia kamu 80 nak? Apa jawaban kita? Ulangannya 10 mama, aku salah juga. Apakah itu menunjukkan saya punya kemampuan sesuatu? Tidak. Kalau yang sekarang 80 boleh dipakai, tapi guru-guru wajib mendeskripsikan. Nah, kenapa nilai kamu 80? Iya mama. Kata Pak Hasbi, ini diambil dari kemampuanku, salah satunya membaca puisi. Oh, gimana nak? Kata Pak Guru. Intonasiku bagus loh. Terus gerakanku juga katanya keren Pak. Waktu aku baca puisi itu malah temanku yang di depan macamnya berkata-kata. Sedih anak puisinya? Enggak, kakinya keinjek. Jadi angka itu nggak boleh berdiri sendiri. Maka karena itu pemerintah tidak mengizinkan adanya KKN. Supaya guru-guru nggak berorientasi angka. 70, 75, nggak boleh. Tapi harus fokus pada kompetensi. Nah, karena itu Bunda dan Ayah, di kurikulum Merdeka anak-anak wajib naik kelas. Tidak ada anak yang tinggal kelas. Kecuali kasus khusus misalnya nggak masuk karena berbagai alasan, tapi anak-anak wajib naik kelas. Kenapa bapak wajib naik kelas? Teman-teman, dalam satu komunitas belajar di kelas ada namanya korban normal. Korban normal itu begini, terus apa dari korban normal itu? Guru-guru pahamin. Kalau kita punya 20 anak misalnya di kelas, bapak dan ibu, korban normal akan menceritakan begini. Ada 4 atau 5 anak-anak yang jago-jagonya luar biasa. Kelihatannya kalau diajarin ngantuk tapi bisa jawab. Ada 5 anak atau 4 atau 5 anak yang betul-betul guru-gurunya harus betul-betul berjuang keras.
istighfarnya sering kenceng. Astagfirullahaladzim. Apalagi ini gak ngerti-ngerti ya Allah. Itu ada Bu. Tapi rata-rata sebagian besar anak-anak kita ya ngerti. Ini di kelas 1. Nanti di kelas 2 kecenderungannya begitu lagi nggak? Iya. Kelas 3? Iya. Maka pemerintah bilang semua anak naik. Karena tidak naik kelas dan anak itu hantaman psikologis yang berat. Bagaimana kalau nilainya ada yang kurang? Ya dikasih catatan saja. Ananda Bayu naik ke kelas 2 dengan catatan pada materi ini memerlukan dukungan lebih lanjut. Sudah. Bapak dan Ibu. Ini yang diharapkan oleh pemerintah. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, laporannya juga cuma begini saja Bu, simple. Nama mata pelajaran, angka dan deskripsi yang tadi. Alhamdulillah, kurikulum itu sifatnya minimal. Aulia membuat rapot yang jauh lebih komprehensif. Ini dibolehkan. Bapak dan Ibu, hanya ini saja. Okay? Nah, ini sekedar penjelasan. Ranking saya kira sudah sejak lama tidak ada, ya, karena ranking itu juga betul-betul. Nah, kurang oke, Bapak dan Ibu. Ya. Bagaimana Montessori di Aulia dan dalam konteks kurikulum merdeka? Jawabannya ya pasti nggak usah didiskusikan lebih lanjut. Sudah sangat terintegrasi. Dari mana sih Bapak dan Ibu irisan itu? Yuk teman-teman, satu guru satu ilmu jangan saling mengganggu. Teman-teman guru-guru Aulia nggak boleh itu. Belajar itu apa? Proses berubahnya tingkah laku. Begini, terima kasih. Perubahan tingkah laku. Satu guru satu ilmu jangan saling mengganggu. Saya ingin mendiskusikan belajar. Bapak yang di Zoom boleh ikut. Nanti jawabannya ditulis di chat. Saya ingin pura-pura ngajak Bapak dari wisata, dan syarat wisatanya harus membawa benda. Benda itu harus ada hubungannya, ada korelasinya dengan benda yang saya bawa. Cara mainnya sebutkan nama dan benda apa yang Bapak dari bawa. Saya Iswoyo, saya membawa ikan. Yang mau jawab boleh angkat tangan, sebutkan nama, langsung saya ini membawa ini. Saya suka salah. Bang Soleh itu sudah guru saya, jangan ikut-ikutan Bang Soleh. Proses belajar dimulai dengan membuka saklar otak kita. Dengan cara apa? Lihat langit-langit. Pertanyaannya apa? Ansin Pak Soleh. Itu apa ya? Ada yang coba nulis-nulis, ada yang coba menjawab. Iswoyo bawa ikan, silakan boleh angkat tangan. Ada yang terima kasih nanti kok kiri. Belum ketemu jawabannya. Kemana Pak Is? Iya, jawabannya kemana aja boleh. Karni membawa kayu. Bukan ini membawa kayu. Tahan sebentar. Gina bawa air di dalam plastik. Yes. Prinsip belajar selanjutnya adalah berani mencoba seperti Bu Gina, meskipun salah. Tapi kan harus kita kasih apresiasi teman-teman saya. Gina membawa air. Kalau di kelas atau anak kita di rumah, bunda dan ayah ada di Zoom juga, anak kita kesulitan memantau apa yang kita harapkan. Ada jawaban Bu Rizky? Belum? Maka tugasnya adalah menambah jembatannya. Mohon maaf, tidak pakai Pak dan Bu. Pak Soleh membawa salak, Bu Karni membawa kayu. Iswoyo membawa ikan. Haidar membawa handuk. Guys, betul. Haidar bawa handuk. Gina bawa piring kosong buat nampatin si salaknya. Teman-teman, di kelas ada anak semacam ini. Ngerti betul. Dan ini harus kita apresiasi. Anak-anak semacam ini bisa jadi leader di kelas. Iya. Anak-anak kita semacam ini berani ngambil resiko, tapi suatu saat pasti akan ketemu. Dari keberaniannya untuk mencoba, nggak putus asa. Daya juangnya luar biasa. Asmi membawa ayam. Nasmi bawa Asmi membawa ayam. ayam.
Kayaknya kode keras untuk makan siang. Mohon maaf, Mbak Asmi belum beruntung. Asmi, oh Asmi, iya betul. Asmi bawa ayah betul. Iya. Dari Bunda Yosi. Iya. Yosi membawa yoyo. Terima kasih Bu Yosi. Yosi membawa yoyo. Iswoyo membawa ikan Bu Gina. Yosi membawa yoyo Bu Gina. Ika bawa gangsing. Teman-teman, yang ditunjukkan Bu Gina ini inilah belajar. Yaitu apa? Ketemu momen itu jawabannya. Maka belajar adalah ketika anak kita ketemu momen Iya, aha momen. aha momennya. Aha, ngerti aku. Ternyata nama depan dikaitkan dengan nama depan dari benda itu, maka Gina membawa gasing. Yang belakang Bu Akut, Bu Akut. Astagfirullahaladzim. Bu Akut, loadingnya agak lama nih. Itulah belajar. Coba tadi saya bilang, teman-teman, huruf depan nama itu sesuaikan dengan huruf depan nama kita. Enggak belajar, teman-teman. Iya. Bu Gina 3 kali salah, keempat baru betul. 2 kali salah. 2 kali salah. Yes. Iya. Dan itu belajar itu harus menyenangkan. Ketika anak ketemu, oh begini ya Bu caranya. Oh pasti ada kesenangan untuk itu. Kalau mengajar itu apa teman-teman? Ada anak-anak pulang dari sekolah, mama, aku kata Bu Guru harus bikin PR. Entar apa anak mama kan lagi sibuk nyetrika nih. Tapi kata Bu Guru kalau nanti nggak dikerjakan langsung lupa mama. Entar apa nak? Akhirnya mamanya nggak. Sudah apa PR-nya? Ini mah bahasa Indonesia mah, bikin kalimat tanya yang ada hubungannya dengan temanku, anak kelas 2. Ambil buku sama pensil, tulis siapa namamu, 2 di mana rumahmu, 3 siapa nama orang tuamu. PR-nya selesai? Selesai. Anak-anak dapat sesuatu? Iya. Rumah yang lain, anaknya juga sama. Ma, aku harus kerjakan PR ya nak. Mama sebentar ya, selesaikan ini dulu, setelah itu kita kerjakan PR. Sudah, nak duduk di samping ayah begini nak, samping ibu. Anaknya duduk begini, mamanya di sini. Ini kelihatan memerankan sesuatu, tapi sebenarnya capek, jadi kesempatan ini duduk. Apa kata Bu Ade PR-nya? Bukan PR sih mah, ini latihan aja, karena kan sekolah kita nggak ada PR. Oke, sip. Bikin kalimat yang ada hubungannya dengan teman. Nah, kamu masih ingat dulu di kelas 1 punya teman baru? Iya. Kamu bicara apa? Aku nanya gini maka dia, namamu siapa? Yang barusan kamu ngomongin tulis nak, namamu siapa? Terus kamu ngomong apa lagi nak? Rumahmu di mana? Tulis nak. Terus ngomong apa lagi? Enggak mah, aku diam di mana aja. Masa temanmu nggak nanya lah saya? Iya mah, dia orangnya jaket mah. Mama kok nggak yakin ya nak? Coba diingat-ingat lagi. Oh iya mah, dia nanya begini. Kamu dari TK mana? Bapak dan Ibu, ibu yang pertama ngasih tahu apa mengajar? Ibu yang kedua, kita di rumah dan di sekolah biasanya ngasih tahu apa ngajar? Alhamdulillah, pengakuan dosa. Kadang-kadang ngasih tahu, kadang-kadang mengajar. Jadi mengajar, memantik, ayo, ayo. Dalam Montessori yang Mbak Rika lakukan, imajinasinya ayo dinaikkan, imajinasinya dibangun, difasilitasi. Itu sesungguhnya mengajar Bapak dan Ibu, mendidik, mengajar. Nah, Bapak dan Ibu, apa yang kemudian harus kita integrasikan? Nah, kurikulum Merdeka dan Montessori, ini bahasanya Bang Soleh ini Mbak Rika. Kita wajib husnuzon pada anak-anak kita itu. Kita yakin fitrahnya anak-anak, kita yakin kodratnya anak-anak baik. Kita yakin anak-anak punya kodrat, dia akan menjadi sesuatu, maka diajar menyampaikan jangan pernah berharap benih padi tumbuh menjadi benih pepaya. Jangan mengajar Pak Einstein kemudian menyampaikan jangan berharap
minta kata untuk bisa terbang karena kodratnya tidak di situ. Karena itu apapun kondisi anak-anak kita, ini Bang Soleh tadi bisik-bisik ke saya, kita harus husnuzon pada anak-anak kita. Sepakat Bapak dan Ibu? Sepakat? Sepakatnya kok kurang serempak ini. Sepakat Bapak dan Ibu? Ya. Ini ceritanya Kak Seto. Saya berandai-andai sudah menjadi guru 100 tahun yang lalu, dan saya punya anak yang kebetulan namanya Rudi, sering muncul di televisi. Rudi yang pertama urusan mahkota kecantikan. Rudi hadis suara. Ulekan, cobek, bumbu masak, bawang merah, bawang putih. Rudi. Kakaknya Roy Martin. Yang bisa menjawab berarti generasi saya itu. Yang muda-muda pasti nggak ngerti Rudi Sarah. Juara dunia All England 8 kali bulu tangkis Rudi Harto. Namanya bukan Rudi tapi panggilan kesayangan Rudi, jago bikin pesawat. Siapakah di antara anak murid saya yang cerdas? Semuanya cerdas. Ibu, ayah. Siapa yang cerdas di antara anak murid saya ini? Semuanya cerdas di bidangnya masing-masing. Karena itu mohon ibu bapak ya sudah, backsoundnya begitu saja. Ya. Apapun anak kita jangan pernah membandingkan dengan kakak dan adiknya, dengan teman sejawatnya. Sakitnya tuh di sini. Adik, kalau mama perhatikan kamu kayaknya belajarnya kurang serius deh. Kakakmu itu satset, das, satset, daset, gercep, gaspol, redblom. Maka Bapak dan Ibu, Aulia dan kurikulum Merdeka punya prinsip apa? Anak, siswa. Bapak dan Ibu, ini pertanyaan Bunda dan Ayah. Bapak dan Ibu nggak boleh dijawab ya, karena sudah satu guru satu itu. Ada kepala sekolah baru diangkat ini oleh yayasan swasta. Kondisi yang dihadapi adalah guru-guru nggak kompak. Yang kedua, keterampilan guru masih belum maksimal. Yang ketiga, prestasi belajar murid rendah. Guru belum kompak, keterampilan guru belum maksimal, prestasi belajar murid rendah. Kita hanya boleh fokus pada satu di antara tiga itu. Bapak dan Ibu hanya boleh milih satu saja. Seandainya Bapak dan Ibu jadi kepala sekolah itu, siapa yang selama menjadi kepala sekolah fokusnya adalah meningkatkan kekompakan guru, boleh angkat tangan. Makasih bukan. Yang fokusnya pada meningkatkan keterampilan guru dalam mengajar, boleh angkat tangan. Terima kasih Bu Ari, Bu Indah. Yang fokusnya pada prestasi belajar murid dalam belajar, boleh angkat tangan. Tidak ada. Yang tidak mau angkat tangan, boleh angkat tangan. Namanya apa? Maka Bapak dan Ibu, kalau ini diajukan untuk guru-guru di Eropa dan Amerika, Asia dan Afrika, maka jawabannya nomor 1 dan nomor 2. Tapi kalau pertanyaan ini diajukan untuk guru-guru di Amerika dan di Eropa, jawabannya adalah nomor 3. Prestasi belajar murid rendah. Inilah yang disebut dengan berpusat pada anak. Guru-guru wajib naruh di kepala, anakku semakin pintar, anakku semakin terampil, anakku semakin pintar, anakku semakin terampil. Kalau itu sudah dipegang guru-guru, pasti guru-guru akan mencari cara untuk ke sana. Dan semua apapun yang diambil keputusan di tingkat manajemen pun harus untuk, kenapa Bang Soleh? Ini kita bikin taman pendidikan. Ya Pak Ais, ini supaya anak-anak datang ke sini, tenaganya bisa tersalurkan untuk hal yang positif, sekaligus anak-anak eksplorasi dengan alam. Jadi ngundang tukang kita namanya Pak Pujo. Ngundang Pak Pujo itu karena anak-anak. Bukan karena kita kenal Pak Pujo, tapi karena demi anak-anak.
Kenapa kita harus bikin kantin di ujung sana? Iya, supaya anak-anak belajar cara makan yang tertib, membereskan tempat makan itu bagian dari life skill yang harus kita tanamkan. Bangun kantin itu pun harus karena saya dibawain laptop oleh Bu Rika untuk inventaris mengajar. Bu Rika mau izin, Bu Rika, setahun berikutnya saya nanti beliau. Laptop saya harus diganti, Bu Rika. Kenapa Pak Is? Modelnya sudah ketinggalan zaman. Saya malu kalau bawa ini. Itu berarti bukan karena anak-anak, tapi karena gengsi saya. Tapi kalau saya bilang ke Bu Rika mau izin laptop saya harus diganti. Kenapa Pak Is? Maaf Bu Rika, laptop ini kalau saya enter munculnya entar gitu. Lemah Bunda. Jadi kalau ngajar itu nggak enak. Bu Rika ini anak-anak, Pak itu munculnya kapan sih Pak? Kok muter-muter terus? Nah itu berarti beli laptop itu pun karena anak-anak. Inilah prinsip yang sama antara Aulia dan kurikulum merdeka. Energi kita, energi orang tua dicurahkan untuk masa depan anak-anak. Anak-anak adalah student center kita. Anak-anak menjadi subjek pembelajaran. Saya kira ini karena itu Bapak dan Ibu mohon izin supaya kita berpusat pada anak, bunda dan ayah yang di Zoom juga, maka mohon choice-nya harus diperhatikan. Choice itu berarti apa Bapak dan Ibu? Anak-anak diberi pilihan. Nah, siapa yang punya usul dalam materi ini kita belajarnya akan di mana? Bunda guru, bagaimana kalau di taman pendidikan? Kenapa nak? Sebagaimana bagaimana kalau kita di SAUR? Dialog itu harus ada. Termasuk bunda-bunda yang ingin punya acara liburan dengan anak-anak. Nah, liburan kita kalau nanti semesteran mau kemana? Mama gimana kalau ke rumah nenek saja? Choice. Kenapa ke rumah nenek? Iya mah, senang kalau di rumah nenek bisa berkebun. Choice. Kita ini rencana jalan-jalan. Kita sudah punya pilihan, jalan-jalannya ke sini. Maka minta tolong dikreasikan, dirembukkan dengan anak-anak. Itu menjadi seolah-olah pilihan anak-anak, padahal kita sudah punya pilihan. Apalagi kalau pilihan itu bisa kita penuhi, berarti keren. Berikutnya apa teman-teman? Kita harus perhatikan apanya anak-anak? Suara, aspirasi, Bu Guru, pendapat, Bu Guru, pelajarannya, kegiatannya nggak menarik hari ini bukan di Aulia. Kegiatannya nggak menarik hari ini, Pak Guru, kegiatannya nggak menarik. Kamu saja yang nggak serius, teman-temanmu juga suka. Berarti kita sedang tidak mendengar pendapat anak-anak. Ya. Bahkan pendapat anak-anak tidak hanya verbal, fisik juga bisa. Anak-anak mulai belesotan, nggak tenang, itu berarti menjadi penanda ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Choice dan voice. Kalau sudah itu Bapak dan Ibu sekalian, maka apa? Rasa memiliki anak-anak terhadap belajar pasti dapat. Bang Asmi sekali-kali mahasiswa harus diajak memberikan pilihan-pilihan. Ya, tidak langsung didirect supaya mereka juga punya kesempatan untuk menentukan pilihannya, Bapak dan Ibu. Nah, karena itu bagian ini selalu ditampilkan oleh Mbak Rega dan Bang Soleh dalam setiap kesempatan, itu Bapak. Ya, maka kita juga sepakat bahwa pendidikan sejatinya itu pada apa yang harus kita fokuskan, teman-teman? Karakter, sikap, akhlak, karakter, sikap, akhlak, karakter, sikap, akhlak. Maka ketika Mbak Rega tadi dan tim di Aulia kemudian mengajar anak-anak habituasi kegiatan-kegiatan baik, karena itulah teman-teman. Ya. Bapak dan Ibu, saya punya ada satu sekolah yang sekolah itu mendapat murid banyak karena anak kecil itu diperhatikan sebagaimana Aulia. Misalnya Bapak dan Ibu, kita kalau minta anak-anak wudhu itu kan, nah wudhu, ya wudhunya yang tertib, sebatas hanya instruksi wudhunya ya. Tapi anak-anak nggak pernah dikasih contoh wudhu yang benar itu seperti apa. Nah, Bu Rika dan tim tadi menunjukkan bahwa teman-teman detail untuk mengurusi anak-anak. Nggak mungkin kita meminta anak-anak melakukan sesuatu kalau nggak dilatihkan. Itu prinsip yang menurut saya luar biasa. Karena itu Bapak dan Ibu, inilah yang harus kita dorong anak-anak. Apalagi Bu Wulan, kalau ini kita tarik ke bawah PAUD, pasti karakternya akan jauh lebih luar biasa. Nah, dalam rangka itu kurikulum merdeka minta agar sikap dan karakter anak-anak
anaknya mencapai dan fokus pada profil pelajar Pancasila yang tadi 6 tadi saya sebutkan: beriman, bertakwa, berangkat mulia, gotong royong, mandiri, kritis, kreatif, berkepedulian global. Anak-anak cinta tanah air. Nah ini teman-teman, pembelajaran kontekstual menyenangkan, menantang, dan bermakna. Kilo, hekto, deka, meter, desi, sentimili, turun kali 10, bila naik bagi 10. Dapatkan CD dan kasetnya di toko bangunan terdekat. Ngajar satuan panjang, sama gurunya dinyanyikan. Kilo, hekto, deka, meter, desi, menyenangkan? Bermakna? Tidak sama sekali. Menyenangkan tapi tidak bermakna. Anak-anak nggak ngerti pasti. Maka kalau ada ulangan, ubahlah desi menjadi mili, dia akan nyanyi. Kilo, hekto, deka. Dia nggak paham konsep. Maka pendekatan yang bermakna apa? Yuk pakai alat peraga. Ayo praktek. Ayo ukur. Ada di Aulia teman-teman? Adanya orang ragu gitu teman. Ada di Aulia? Ada. Kenapa kemudian Bang Soleh, Mbak Rika dan tim di Aulia bekerja keras supaya alat peraga ini ada? Karena ini cara kerja otak kita juga begitu. Mbak dan Mas yang ada di Zoom boleh menuliskan di chat. Ibu Bapak boleh langsung menjawab yang di ruangan ini. Kalau saya bilang Monas, apa yang ada di kepala kita? Jakarta. Tinggi. Emas. Menara. Betul? Tidak ada di ruangan ini dan di Zoom yang menjawab Monas itu hurufnya MONAS. Karena cara kerja otak kita tidak dengan huruf teman-teman, tapi dengan cara visual. Maka ketika konsep matematika itu abstrak apa konkret? Konsep matematika itu abstrak apa konkret? Abstrak. Maka konsep yang abstrak kemudian digunakan alat peraga menjadi konkret. Sehingga anak-anak lebih mudah mempelajari sesuatu, apalagi kalau itu langsung dikontekstualkan. Nah, ngukur ya begitu. Kalau perlu Pak Pujo diminta ke kelas, Pak Pujo ini ngukur dinding ini gimana caranya? Kenapa ubinnya ini ukurannya begini Pak Pujo? Maka itu menjadi konteks ada di Aulia. Berikutnya Bapak dan Ibu, lingkungan alam sebagai media pembelajaran nggak usah dibahas, ya, nggak usah dibahas karena kita ini sekolah alam. Anak-anak, Bapak dan Ibu kalau di kota besar outbound itu sebulan sehari berapa sih teman-teman? Kalau di Jakarta 100 sampai 150 ribu outbound itu. Di Aulia setiap hari anak-anak outbound teman-teman. Betul? Maka sesungguhnya lingkungan kita ini sudah sangat jauh. Mohon izin, ayo teman-teman manfaatkan lingkungan kita ini dengan sebaik mungkin karena ini dikehendaki oleh kurikulum Merdeka. Ini juga dikehendaki oleh Montessori bagaimana kemudian anak-anak berinteraksi dengan cinta alam itu bagian hal yang penting. Bapak dan Ibu, Mbak Rika tadi juga sudah menyampaikan lingkungan dan media belajar yang dipersiapkan. Ya, saya kira ini sudah sejalan dengan apa yang disarankan kurikulum. Nah, ini teman-teman, teaching at the right level. Bapak dan Ibu, kalau kita mau kursus bahasa Inggris misalnya, pertama kali datang apa yang dilakukan oleh tutor bahasa Inggris itu? Kita dites, betul kan Bu? Kemudian kita akan dikelompokkan apakah kemampuan kita ini basic, menengah atau tinggi, betul? Kemudian kita dimasukkan ke kelas-kelas tersebut. Targetnya berbeda. Inilah yang sejatinya dikehendaki dalam kurikulum Merdeka. Anak-anak itu tidak boleh disamaratakan. Teman-teman di Aulia sudah punya kemampuan untuk itu. Meskipun tidak harus dikelompokkan, tapi guru-guru wajib tahu kemampuan anak ini di mana dan stimulusinya akan seperti apa. Guru-guru wajib. Namanya pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasinya seperti apa Pak Is? Dalam kasus khusus dan dalam kalau ada anak-anak yang materinya tentang keliling bangun ruang atau volume bangun ruang,
Tapi kemudian guru kelas 3, siapa guru kelas 3 Miss Rizky? Miss Zizi. Miss Zizi tahu Ananda pulang ini jangankan untuk bangun ruang, bangun datar aja belum paham. Apakah Ananda bulan harus masuk ke bangun ruang? Jangan dulu teman-teman, harus diberikan intervensi tentang remedial dulu, sehingga nanti ketika dia masuk bangun ruang bersama temannya tidak terlalu ketinggalan. Kira-kira itu yang diharapkan. Montessori juga mensyaratkan anak-anak punya kecepatan belajar yang berbeda ya Bu. Ini kan Oh boleh Mbak Rega. Ini bangun ruang. Yes, Jadi monggo. anak-anak tinggal pilih, kalau belum sampai situ nggak boleh Miss Rega. lewatkan. Yes, boleh diceritakan lebih lanjut Miss Rega. Yang tadi contoh bangun ruang bangun datar, ini semua alat peraga bangun datar, Yes. dan yang ini bangun ruang baris. Ya. Nah, semua anak harus mulai dari sini, dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah. Oh. Jadi kalau ini belum selesai, nggak boleh ke sini, nggak boleh ke sini, nggak boleh ke sini. Anak-anak sudah tahu. Jadi mereka paham, oh saya belum ke sini, jadi kan nggak boleh ke situ. Meskipun temennya ada yang sudah sampai situ, bisa jadi dia masih sampai sini. Seperti itu Pak. Ya. Teman-teman, yang diceritakan Bu Rega tadi dalam kurikulum Merdeka judulnya Teaching at the Right Level. Belajar pada level yang sesuai. Kalau levelnya masih di sini ya janganlah anak kok ke bawah. Nah, di Aulia sudah sangat kuat. Kami beberapa sekolah yang masih menggunakan ini sebagai pendidikan baru, mohon izin Bapak dan Ibu, masih lumayan bingung untuk menerapkan. Sebentar Pak Yusuf. Ya, ada lagi nih. Yang harus dipahami, bukan berarti kalau anak diajarkan ke sini terus mereka tidak boleh eksplorasi ke sana. Ya. Kalau eksplorasi bebas, mau dijadikan mainan, mau dijadikan kereta-keretaan, Yes. tapi bukan diajarkan targetnya, oleh yes. guru. Yes. Itu yang disebut dengan teaching at the right level. Belajar pada levelnya dengan apa? Orkestrasi dan pantauan dari guru. Nah, kita boleh sekali lagi tepuk tangan untuk Aulia. Jadi ini sebenarnya salah satu ruhnya di kurikulum Merdeka. Sebagai konsep yang baru kami masih terus mencari cara. Temuan kami di lapangan Mbak Rega, guru-guru masih banyak yang kebingungan. Ya, guru-guru masih banyak yang kebingungan. Alhamdulillah kita punya tools yang luar biasa. Yang berikutnya teman-teman. Iya Pak, Iya Bang. di lapangan itu ada yang diferensiasi diartikan multiple intelligence. Yes. Jadi dalam ruangan ada ragam kecerdasan. Itu juga membuat mabuk darat lautan udara. Dua pendekatan aja bingung. Pertama gini, miskonsepsinya itu salah satunya begini loh, betul. Anak-anak itu ditengarai punya gaya belajar visual, auditory, kinestetik. Sehingga yang visual harus dengan gambar, dengan grafik, yang auditory, yang kinestetik praktek, yang auditory nyanyi terus. Memang mau ikut KDI apa teman-teman sekalian? Itu miskonsepsi. Karena pada kenyataannya susah kita memenuhi ketiga-tiganya. Yang diharapkan adalah ketika kita tahu kompetensi awal anak-anak dan kita di luar Montessori yang sudah canggih ya. Ketika kita tahu hasil assessment awal anak-anak menunjukkan, oh anakku ini kemampuan awalnya untuk bangun ruang di sini. Rata-rata masih belum tahu dan kemudian saya memutuskan berarti tingkat kesulitan materinya akan pada posisi ini. Yang sudah tahu tidak merasa bosan, yang belum tahu ngejarnya tidak kesulitan, itu pun diferensiasi. Ngejarnya tidak kesulitan. Ngejarnya tidak kesulitan, yang atas tidak merasa bosan, itu pun pembelajaran diferensiasi. Apalagi kalau kita memenuhi 8 kecerdasan, ada anak-anak yang natural, musikal, nggak mampu kita. Dan yang kedua Bapak dan Ibu, kadang-kadang diferensiasinya tidak harus dari konteks. Misalnya begini, nah Bu Zizi akan minta kalian membuat pakarangan dalam 3 paragraf. Bagi anak-anak Bu Zizi yang senang dengan tumbuh-tumbuhan, tema karangannya boleh tumbuh-tumbuhan. Yang senang dengan olahraga, tema karangannya boleh olahraga. Diferensiasi apa tidak? Diferensiasi. Karena betul-betul itu didekatkan dengan anak-anak. Inilah salah satu inti dari kurikulum Merdeka Bapak di Aulia sudah sangat cantik diterapkan. Ya,
3 yang terakhir sebelum kita serahkan ke MC, assessment autentik Ibu Bapak. Untuk Bunda dan Ayah, mohon perhatikan tepuk tangan saya. Berapa nilai tepuk tangan saya? Teman-teman guru nggak boleh menjawab. Berapa nilai tepuk tangan saya? 9. Ini gurunya baik hati dan tidak sombong. Nilainya 90. Terima kasih Bunda. Ada lagi? Yang di sub juga boleh, Bu Rizky. Berapa nilai tepuk tangan Ananda Setio Iswoyo? 70 Bu. Ini gurunya agak pelit-pelit sedikit bagi Bunda. Berapa Bunda? 85. Bapak dan Ibu, 90, 70, 85. Pertanyaannya, apakah nilai tepuk tangan saya bisa diambil? Bisa nggak? Bisa nggak tepuk tangan Ananda Setio Iswoyo, misalnya keterampilan bertepuk tangan kemudian diambil nilainya? Bisa. Harusnya nggak bisa. Karena apa? Karena nggak ada kriterianya. Apa ukuran kriteria? Anak-anak kalau mau nari ikut lomba pasti ada kriterianya yang akan dinilai. Betul. Maka kalau guru menilai hasil belajar anak-anak tanpa kriteria, berarti itu nggak otentik. Maka guru-guru harus jelas. Nah, hari ini kita akan belajar makrohizul guru. Nanti pada pertemuan ketiga anak-anak boleh mempraktekkan dan ibu nanti akan mengambil nilai dari kalian. Ya. Yang akan ibu nilai adalah pengucapannya jelas. Ya. Yang kedua, bacanya lancar. Sekedar itu saja, itu bagian dari authentic assessment, di mana setiap assessment harus dilakukan dengan kriteria. Bahkan kalau nanti Mbak Rika juga bisa bercerita, assessment ini juga harus dilakukan sealamiah mungkin teman-teman, ya, sealamiah mungkin, dan tidak harus berupa tes tertulis. Praktek memperagakan sesuatu bahkan dengan pengamatan itu juga bagian dari assessment. Ya. Ini yang diharapkan pemerintah, kriterianya jelas, yang diukur jelas. Yang kedua, Bapak dan Ibu, tidak harus berupa angka. Hasilnya bisa berupa deskripsi. Seperti bulan menilai di PAUD itu contoh yang paling bagus dari authentic assessment, yaitu datanya mencukupi. Jadi tidak ngarang biji, tidak ngarang nilai. Saya kalau ada tugas anak-anak membuat gambar, ada guru-guru yang sebelum memberikan nilai itu yang diingat namanya. Oh, Asmi nih, anaknya baik ini, anaknya santun. 90. Itu nggak otentik, bukan sesungguhnya. Ya, jadi ini yang di Aulia juga sudah diterapkan. Sekolah inklusi sudah tidak kita bahas. Ya, Mbak. Setahu saya di Aulia itu kemarin STS yang pengambilan formatif itu kan pakainya project dan presentasi. Yes. Itu dinilai dari mulai planning projectnya, lalu proses projectnya sampai presentasinya. Jadi ada beberapa penilaian dan orang tua dikasih tahu rubriknya. Yes. Itu sudah sangat autentik. Nah, itu penerapan autentiknya. Boleh tepuk tangan Bapak dan Ibu. Penilaian yang berkesinambungan, penilaian yang komprehensif, mulai dari planning, pelaksanaan, sampai presentasi. Nah, ini juga terima kasih Mbak Rika, teman-teman sudah menerangkan dengan sangat bagus. Yang terakhir Bapak dan Ibu, pasti Tripusat Pendidikan. Gak mungkin Bu Rika, Pak Soleh dan guru-guru sendiri. Rumah harus mensupport untuk itu, lingkungan juga harus mensupport untuk itu. Nampaknya karena masyarakat tidak sepenuhnya ada di rentang dari kita, maka saya senang kekuatan kita selanjutnya adalah kolaborasi antara orang tua dan sekolah. Selamat untuk itu Bapak dan Ibu, media-media belajar, kemudian buku-buku, yuk anak-anak dilengkapi. Ya, investasi ini juga sama dengan beli perhiasan, beli buku, insya Allah nilainya sama dengan beli perhiasan, insya Allah. Ya, ini investasi jangka panjang. Nah,
pada akhirnya Ibu Bapak saya ingin menutup dengan cerita. Ada seorang eksekutif perbankan yang sudah berkarir di bank itu selama 30 tahun. Hari itu beliau pulang lebih siang, kemudian menuju rumah ayahanda tercinta. Kebetulan rumahnya pisah, berbeda. Kemudian menjemput ayahnya dan pada ayahnya bilang, ya, beliau nyebutnya AA. Ayah mau AA ajak ke tempat kerja AA katanya. Ya, Kak, ayo, ayah senang. Kemudian beliau pucuk pimpinan tertinggi di bank itu. Kemudian diajak ke ruangan stafnya, ini ruangan tim, ini ruangan macam-macam gitu. Dan memang sejak lama ayahnya ingin anaknya jadi pegawai bank. Kemudian ayahnya berbinar-binar karena sudah lama nggak lihat kantor anaknya. Kemudian setelah keliling itu Bapak dan Ibu diajaklah ke taman kota. Kemudian anaknya mau meluk ayahnya dan anaknya bilang, ya, 30 tahun berkarir di bank, AA izin sudah cukup ya. Ini adalah takzim AA pada ayah, karena ayah ingin agar AA menjadi pegawai bank. 30 tahun cukup ya. Dan izin ya, hari ini hari terakhir AA di kantor. Besok AA mau resign, ingin menjadi pemain band. Ayahnya kemudian berkaca-kaca dan baru sadar bahwa maaf ya nak, selama ini berarti engkau tidak menjadi dirimu sendiri, tapi engkau menjadi harapan. Bapak dan Ibu, dalam tantangan masa depan, ayo biarlah Anda menjadi dirinya sendiri. Karena fitrah dan kodratnya sebagai mana tadi di awal harus kita hargai, bahwa kita punya ekspektasi pasti harus didiskusikan, dijadikan jalan tengah, tapi keputusan apapun Anda yang harus mengambil. Bapak dan Ibu, karena itu tantangan akan lebih mudah kalau kita menyintai anak-anak kita tanpa syarat. Dan ini bukan soal matematika, ini hanya just game saja. Ibu bapak yang ada di Zoom dan di ruangan boleh tambahkan satu garis miring sehingga penjumlahan ini benar. Teman-teman di Aulia tidak boleh menjawabnya karena sudah 1 ini. Di manakah tanda garis miring itu akan kita taruh? Bisa dengan Bunda Ari bisa. Sebagai guru pasti saya sudah tahu jawabannya adalah ini. Ya, betul. Tapi kalau saya, mohon maaf, kaku berorientasi pada jawaban benar, mohon maaf tidak menyebut Bu Ari. Misalnya saya sedang ngajar di kelas. Nah, tolong letakkan satu garis miring sehingga penjumlahan ini benar. Anak saya di kelas namanya Ari. Angkat tangan dengan PD. Pak Is, tanda tangan sama dengan mohon garis miringnya diletakkan pada tanda sama dengan Pak Is. Langsung saya muncak teman-teman. Suara saya tinggi. Ari, kalau nggak ngerti nggak usah jawab. Mendingan nggak usah masuk sekolah Bapak dan Ibu. Datang ke sekolah dimarah-marahin. Tapi kemudian kalau situasinya saya berubah, nah Ari, terima kasih anak, kau sudah menjawab dan jawabanmu baik. Nah, padahal salah loh teman-teman. Tapi kemudian guru menyikapi dengan santai, jawabanmu baik. Nah, bolehkah kau cerita pada teman-temanmu bagaimana jawaban yang baik itu kau temukan? Kira-kira Ananda Ari makin pede atau makin nggak pede? Makin pede. Kesalahan yang diterima, dihargai, dijadikan jalan keluar, dicarikan jalan keluar, maka akan semakin membesarkan kompetensi anak-anak. Maka mohon Mama dan Bunda, ayo berdamai dengan kesalahan anak-anak. Kecuali kesalahan yang terkait dengan akidah, jangan berdamai. Tapi kalau untuk urusan kayak begini-begini, jawaban anak-anak salah pun kita harus senang. Karena yang paling penting itu berani menjawab. Soal jawaban 2 kali salah sampai ketiga betul itu lain urusan. Betul begini. Berdamai dengan kesalahan. Teman-teman Aulia tidak menjawab juga. Selamat untuk menjadi mama-mama dan ayah yang 1, 2, 3, 4. Iya, dua-duanya ya. Yang ganti tidak ada duanya. Boleh jadi. Selamat untuk itu dan Bapak dan Ibu, dari presentasi Bu Rega kemudian saya tambahkan semakin yakin bahwa kurikulum Aulia itu
sudah merdeka sebelum kurikulum merdeka? Yakin Bapak dan Ibu sekalian? Ya, mohon dukungannya, mudah-mudahan Aulia terus berkembang. Ya, bagi yang mau mendaftar silakan Bapak dan Ibu sekalian menghubungi bagian pendaftaran sekaligus promosi. Yang punya tetangga-tetangga jangan boleh juga dikabarkan, oh ada sekolah yang bagus. Dan saya kira kalau dari sisi pembiayaan, masya Allah sekolah kita ini termasuk yang tersyukur. Ya, karena memang saya selalu bilang ke Mbak Rika dan Pak Soleh, masya Allah Bang, amal jariahnya luar biasa. Ya. Ini kalau disewakan untuk bikin penggerakkan jauh lebih menguntungkan teman-teman. Tapi saya senang karena Bu Rika, Mbak Soleh dan tim terus berjuang untuk berkontribusi di pendidikan. Maaf lahir batin kalau ada yang kurang-kurang, Bapak dan Ibu. Saya kembalikan ke MC kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.